Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Reza, mahasiswa Stisipo Raja Haji Tanjung Pinang jurusan Ilmu Administrasi Publik semester 4, NIM 201011053. Kali ini saya akan mengerjakan tugas perpajakan, yaitu membahas tentang dasar-dasar perpajakan, buku karya Dr. Agus Salim HR SEMM dan Hairudin SEMN, penerbit LPP Mitra Edukasi tahun 2019. Kali ini saya akan membahas tentang Bab 5, yaitu pajak bumi dan pembangunan. Yang pertama ada ketentuan umum Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1985. Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan 1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Kedua, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau didekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Yang ketiga, nilai jual objek pajak adalah harga-harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bagaimana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai objek jual beli pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Yang keempat, surat pemberitahuan objek pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-undang ini. Yang kelima, surat pemberitahuan pajak terutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Penjelasan pasal 1. Angka 1. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Angka 2. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah yang pertama, jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks, bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasementnya, dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dan kompleks bangunan tersebut. Yang kedua, jalan tol. Ketiga, kolam renang. Keempat, pagar mewah. Kelima, tempat olahraga. Keenam, galangan kapal atau dermaga. Ketujuh, taman mewah. Yang kedelapan, tempat penampungan atau kilang minyak air, gas, dan pipa minyak. Yang kesembilan, fasilitas lain yang memberikan manfaat. Angka ketiga yang dimaksud dengan 1. Perbandingan harga dengan objek lain dan yang sejenis adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama yang telah diketahui harga jualnya. Yang kedua, nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pajak tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik ekonomi objek tersebut. Yang ketiga, nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. B. Objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan diatur dalam bab 2 pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 1985 sebagai berikut. 1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Yang kedua, klarifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur oleh Menteri Keuangan. Penjelasan pasal 2 ayat 2 yang dimaksud dengan klarifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta mempermudah penghitungan pajak yang terutang. Dalam penentuan klasifikasi bumi atau tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, letak. Yang kedua, peruntukan. Yang ketiga, pemanfaatan. Yang keempat, kondisi lingkungan dan lain-lain. Dalam menentukan klasifikasi pembangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Bahan yang digunakan. 2. Rekayasa. Ketiga, letak. Yang keempat, kondisi lingkungan dan lain-lain. C. Pengecualian objek pajak bumi dan bangunan. Untuk objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan diatur pada pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1994 sebagai berikut. 1. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan pembangunan adalah objek pajak yang A. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. B. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. C. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembangan dan dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. D. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Kedua, objek pajak yang digunakan oleh negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Penentuan pengenaan pajak diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar 8 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Yang keempat, penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penjelasan pasal 3 ayat 1 yang dimaksud dengan tidak dimasukkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyatanya ditunjukkan untuk mencari keuntungan. Dan nyata-nyata tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan atau ibadah yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian, ini adalah hutan wisata milik negara sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Contoh, pesantren dan sejenisnya, madrasah, tanah wakaf, rumah sakit umum. Ayat 2, yang dimaksud dengan objek pajak dalam ayat ini adalah objek pajak yang dimiliki atau dikuasai atau digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang sebagaimana besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang diantara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, wajar pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan. Mengenai bumi dan atau untuk bangunan milik perorangan dan atau badan yang digunakan oleh negara, kewajiban pajaknya tergantung pada perjanjian diayatkan. Pada ayat 3, untuk setiap wajib pajak diberikan nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar 8 juta rupiah. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan nilai jual objek pajak tidak kena pajak hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Contoh, 1. Seorang wajib pajak hanya mempunyai objek pajak berupa bumi dengan nilai sebagai berikut. Nilai jual objek pajak yang pertama 3 juta, nilai jual objek pajak tidak kena pajak yaitu 8 juta. Karena nilai jual objek pajak berada di bawah nilai jual objek pajak tidak kena pajak, maka objek pajak tersebut tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, seorang wajib pajak mempunyai 2 objek pajak berupa bumi dan pembangunan masing-masing di desa A dan desa B sebagai nilai berikut. Yang desa A, nilai jual objek pajak bumi sebesar 8 juta, nilai jual objek bangunan sebesar 5 juta, nilai jual objek pajak untuk perhitungan pajak, yaitu nilai jual objek pajak 8 juta ditambah dengan nilai jual objek pembangunan, yaitu berarti sebesar 13 juta dasar pengenaan pajak. Sedangkan nilai jual objek pajak tidak dikena pajak, yaitu 8 juta, dikurang dengan nilai jual objek pajak untuk penghitungan pajak sebesar 5 juta. Desa B, nilai jual objek pajak bumi sebesar 5 juta dan nilai jual objek pajak pembangunan sebesar 3 juta. Nilai jual objek pajak untuk penghitungan pajak yaitu nilai jual objek pajak bumi ditambah dengan pajak pembangunan, yaitu 5 juta ditambah 3 juta berarti menghasilkan 8 juta yaitu dasar pengenaan pajak. Dikurang dengan 0 rupiah nilai jual objek pajak untuk 8 juta tetap penghitungan pajak. Untuk objek pajak di desa B tidak diberikan nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar 8 juta. Karena nilai jual objek pajak tidak kena pajak telah diberikan untuk objek pajak yang berada di daerah A. Seorang wajib pajak mempunyai 2 objek pajak berupa bumi dan pembangunan pada suatu desa C dengan nilai sebagai berikut. Objek 1, nilai objek pajak bumi yaitu sebesar 4 juta dan nilai objek pajak pembangunan yaitu sebesar 2 juta. Nilai jual objek pajak untuk penghitungan pajak yaitu pajak bumi ditambah dengan pajak pembangunan yaitu sebesar 6 juta. Nilai jual objek pajak sebagai 6 juta dasar pengenaan pajak dan nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar 8 juta. Karena nilai jual objek pajak berada di bawah nilai jual objek pajak tidak kena pajak, maka objek pajak tersebut tidak dikenakan biaya bumi dan pembangunan. Ayat 4,
Berdasarkan ketentuan ini, Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga umum objek pajak setiap tahunnya. D. Sumber pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan diatur pada bab 3 subjek pajak pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yaitu: yang pertama, yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Yang kedua, subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut undang-undang ini. Yang ketiga, dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai wajib pajak. Subjek yang keempat, subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud. Yang kelima, bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya surat keterangan yang dimaksud. Yang keenam, bila keterangan yang diajukan tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Yang ketujuh, apabila setelah jangka waktu 1 bulan sejak awal tanggal diterima keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangannya yang diajukan dianggap sebagai disetujui. Tarif pajak bumi dan bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan diatur dalam bab 4 pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%, 0,5 atau 5/10%. Dasar pengenaan dan cara menghitung pajak. Dasar pengenaan dan cara penghitung pajak diatur dalam bab 5 yang terdiri dari beberapa pasal sebagai berikut. Yang pertama, pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan tahun pajak, saat dan tempat yang menentukan pajak terutang. Tahun pajak, saat dalam tempat yang menentukan pajak terutang diatur pada bab 6 pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Pendaftaran dan pemberitahuan objek pajak, surat pemberitahuan pajak terutang dan surat ketetapan pajak diatur pada bab 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dalam pasal 9 dan juga pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Tata cara pembayaran atau penagihan dijelaskan pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945, pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan keberatan atau banding diatur pada bab 6 pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945. Pasal 16 Nomor Undang-Undang 12 Tahun 1985 dan juga pembagian hasil penerimaan pajak diatur pada bab 5 pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.